terus import titik dasar, Aku di sini. daftar titik dasar teknik, gambar Aku di objek, sini ya. trilaterasi, polar azimut. Nah, kalau kemarin teman-teman kan buatnya pakai apa? Point, line gitu kan. Nah, ketika kalian menggunakan Yoga KP, berarti yang dipilih menu yang mana? Dari sini, dari pemetaan ini. Import titik. Dari Import. gambar ya. Kalau import itu berarti apa? Import titik. Harus punya apa? Harus punya datanya. Ya, harus sudah punya datanya ya. Ya. Ya kan? Kalau misalkan gambar langsung, itu berarti pakai yang gambar objek linear. Kemudian di sini di dalam gambar objek linear ini terbagi lagi nih dalam beberapa unsur. Ada unsur administrasi, unsur kadastral, perairan, transportasi, bangunan, tematik, dan kontur. Nah, kalau misalkan saya ingin menggambar bidang tanah, kira-kira apa yang harus dipilih? Kadastral. Oke, coba kita cek kadastral. Berarti yang mana? Dipilih yang mana? Oke, berarti pilih yang batas bidang. Kalau mau menggambar batas administrasi, berarti dipilih yang apa? Unsur administrasi. Ya, nanti tinggal dipilih dia di tingkat apa, ya kan? Misalkan tingkat RT atau RW gitu. Nah, nanti kan bisa kalian pilih. Kemudian kalau ingin menggambar selokan, pilihnya yang apa? Unsur perairan. Mana ada selokan nggak? Ada selokan, kemudian ada sungai. Kalau mau gambar jalan, unsur transportasi dipilih yang batas jalan. Kemudian kita lanjut ke gambar objek teks. Nah, ini apa nih fungsinya? Angkat tangan? Ya. Keterangan nama. Nama apa contohnya? Nama negara, provinsi. Oh. Oke, kita lihat ya di bagian objek teks. Nah, gitu. Ya, betul ya. Salah satu contohnya adalah penamaan nama negara, nama provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, dan RW. Kalau untuk kadastral, contohnya apa berarti? NIB, terus kemudian SU, kalau perairan, transportasi berarti terkait dengan nama jalan. Kemudian kalau untuk bangunan, terus kemudian unsur penggunaan. Nah, di sini penggunaan lahannya itu hanya terbatas kebun, sawah, jalan, dan hutan. Kalau penggunaan lahannya kebun lahannya nggak tercantum di sini gimana? Kebun sawah tegara, selain kebun sawah tegara dan hutan. Kuburan. Tahu ya? Kenapa katanya? Kalau ini kan terbatas cuman kebun sawah tegala semua kan. Terus kalau kita mau buat, kalau misalkan jenisnya itu sawah tanda hujan, berarti dia masuk kapan? Masuk ke sawah tanda hujan atau sawah? Sawah. Kalau kebun campuran berarti dia masuk kemana?
semak belukar? Apa kalau semak belukar? Makanya ini Bukan. semua ini. Bukan, ini adalah sawah, kebun. Oke, kemudian kita lanjut aja ya ke gambar titik dasar teknik. Gambar TDT itu apa? Titik dasar teknik. Kalian udah di pengukuran udah? Gimana cara bikin TDT sudah tahu? Sudah tahu belum? Harusnya sudah. Udah kan? Nah, di TDT ini ada ordinal 1, 2, 3, 4 perapatan dan instansi lain. Kemudian ada gambar dimensi. Nah, di sini dimensinya itu adalah dimensi linear, pilih titik, garis, dan sudut. Masih ingat nggak? Ya, Ini dimensi. Dimensi itu untuk apa? Memunculkan apa? munculkan apa? Apa? Line. Yang di PDB kemarin. Apa itu? Data jaraknya. Apa? Jarak. Kalau jarak itu berarti dia yang termasuk apa? Garis. Titik, garis, atau sudut? Garis. Garis. Kalau titik berarti apa contohnya? Koordinatnya. Koordinat. Kalau sudut? Derajatnya. Derajatnya ya? Ya. Derajat bagi titik gitu ya? Ya. Ya. Kemudian ada insert peta foto. Nah, ini ada skala 1000 sama skala 2500. Kemudian ada insert raster. Nah, ini kalian bisa menambahkan file raster. Contohnya apa? File raster itu. Contoh datanya. Formatnya apa kemarin? Apa? Yang termasuk raster. Hah? Shapefile raster. Shapefile itu raster atau vektor? Vektor. Nah, berarti yang raster contohnya apa? Apa? Foto udara. Nah, foto udara itu jenis filenya namanya apa? Bukan Dewi. Oh, SHP katanya vektor. Apa? Contohnya adalah TIFF. Tadi ada yang bilang TIFF tadi. TIFF atau apa lagi? ECW gitu ya. Ah, ICW. Nah, kemarin kan kalian pakai ECW kan? Ya. Masa udah lupa. Kemudian ini. Oke, trilaterasi. Siapa yang tahu apa itu trilaterasi? Ya. Apa? Trilaterasi apa? Ayo angkat tangan. Kalian boleh lihat di Google, boleh. Apa artinya trilaterasi? Apa? Menggunakan jarak yang diketahui. Oke, itu ya. Jadi nanti trilaterasi ini, kalau kalian sudah masuk penggambaran, itu tuh seperti menggabungkan dua garis yang bersebelahan, yang berdekatan, yang berdekatan. Jadi misalkan garisnya seperti ini ya, kemudian kalian ingin menggabungkan kedua garis ini. Nah, dengan metode trilaterasi, ini nanti kedua garis ini akan otomatis gabung. Tapi garisnya itu yang berdekatan, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba di acara selanjutnya. Kemudian adalah gambar polar azimut. Apa tuh gambar polar azimut? Coba kalian klik. Pola azimut. Apa? Mana? Nah, ini. Itu seperti gambar line gitu ya. Mana? Coba kita klik aja. Misalkan titiknya 1000,1000. Oh. Nah, ini azimut itu ada derajat, menit, dan detik.
Nah, jaraknya terus berapa? Gitu ya. Kan azimut kan? Azimut itu kan identik dengan apa? Derajat Jadi prinsip intinya kan? tulisan nomor pola azimut. Wah, ya itu buat Nah, itu kan trilaterasi. kemudian kita lanjut lagi setelah azimut. Nah, polar dengan sudut searah jarum jam, polar dengan sudut berlawanan arah jarum jam. Ini sama seperti PDB, ya kan? Yang kemarin itu apa? Clockwise dan counter Clockwise. gitu kan? Oke, berarti udah paham ya? Yoi. Kalau clockwise itu berarti yang apa? Searah. Kalau counter berarti Dua arah. yang berlawanan. Counter strike. Misalnya untuk gambar ortogonal Diagonal. itu enggak bisa rubber sheet. Nah, nanti kita juga belajar tentang rubber sheet. Rubber sheet itu adalah memberikan koordinat pada data raster. Tuh. Jadi kita memberikan koordinat pada suatu file JPG. Nah, gitu. Itu nanti di acara selanjutnya juga. Oke. Kemudian itu sudah cukup untuk pengenalan di bagian pemetaan. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini untuk plot terakhir. Plot itu Plotting. plotting. Berarti cuma ini aja kan? Ini. Plot. Nah, plot ini apa? Rencana. Kira-kira untuk apa nih plot ini? Rencanakan. Plotting. Untuk apa? Letak. Transport apa? Menggambarkan titik. Format kertas. Untuk apa? Format kertas itu berarti untuk apa? Untuk pencetakan peta, ya kan? Jadi untuk pencetakan peta. Nah, di sini ada plot peta pendaftaran, plot peta bidang A3, plot peta bidang A4, cetak surat ukur A4, cetak surat ukur A3, sama gambar garis tebal. Nah, oke, kita contohkan di plot peta bidang A3. Nah, karena belum ada ya, layout di layout ini, layout. Nah, nanti seperti ini contohnya. Karena ini kan belum ada data petanya ya, belum ada data bidangnya, jadi masih blank gitu. Oh, bisa ya. Seperti apa ini contohnya kalau ini? Kayak di apa? Kayak di ARGIS ya? ARGIS. Ya kan ketika ekspor Siapa? peta. Nomor gini kan. Nah, nanti kalian setting. Nanti petanya, gambar bidangnya itu ada di dalam kotak biru ini. Nah, nanti kalian bisa setting. Gitu. Coba kalau peta pendaftaran. Belum ada. Oh, memang nggak ada. Oh, emang. Ada yang bisa? Klik. Kenapa kok nggak bisa? Tahu nggak? Karena tidak ada, yang pertama tidak ada datanya. Dan ketika kalian cetak peta pendaftaran, itu kalian nanti peta yang kalian buat akan untuk dicetak itu harus memiliki nomor lembar peta. Itu nanti baru bisa dicetak. Gitu ya. Oke, untuk menu pemetaan sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah, maksudnya gambarannya sudah ada ya? Sudah. Untuk pemetaan. Jadi nanti kita sudah tidak pakai PO, sudah tidak pakai circle lagi, sudah tidak pakai line. Jadi kita nanti kalau menggambar itu langsung di bagian pemetaan. Entah itu nanti kalian akan import titik TDT atau menggambar langsung, gitu ya. Jadi jangan pernah lagi untuk menggambar dengan PO ataupun circle ataupun line gitu ya. Langsung di bagian pemetaan. Nah, di bagian bawah ini sebenarnya dia juga ada ini toolbarnya. Nih, di bagian mana nih? Kiri ya?
bagian kiri sama bawah ini. Nah, itu sebenarnya ada toolbar-toolbarnya itu dari pemetaan. Itu. Nah, kayak ini kan polar, terus clear laterasi, kemudian ini gambar garis ukur, gambar GU, kemudian ini adalah tadi apa? Objek apa ini? Objek teks ya? Kalau yang batas negara apa? Objek teks atau objek linear? Batas negara? Linear. Linear ya. Nah, ini kalian juga bisa pilih di sini. Ya, selanjutnya kita ke standarisasi. Nah, standarisasi ini kita fokus saja ke toolbar standarisasi 1. Mana tuh? Ada yang tahu nggak toolbar standarisasi 1 yang mana? Ya, kita lihat dulu dari ini ya, dari menu barnya dulu. Nah, di bagian menu bar, ketika kalian klik standarisasi, itu nanti muncul apa? Validasi, kemudian apa? Insert. Validasi itu kalau di coba validasi. Nah, ini ada check layer, check link. Nah, ketika kalian pilih validasi, itu dilakukan saat apa? Selesai. Sebelum, saat proses, atau setelah proses penggambaran? Setelah. Hah? Sebelum. Ada yang sebelum, ada yang setelah. Validasi. Kalau validasi berarti apa sih? Di sini kan ada cek itu. Berarti apa? Ya, berarti Memastikan. setelah penggambaran ya. Kalian baru cek. Nah, di sini mulai dari cek layer, cek link, cek topologi, NIB. Nah, nanti kan kalian misalkan miss nih, NIB-nya ternyata ada yang double sama gitu. Nah, itu bisa dicek dengan validasi ini. Kemudian insert beberapa file, kemudian set layer. Diklik aja coba set layernya. Klik set layer. Nah, apa yang berubah? Warna-warninya. Coba kalian. Nah, di layernya ini jadi banyak ya. Ya. Itu layer apa sih? Layer apa ini? Ada 080, 402, kemudian 01, 0200. Ini apa nih? Layer apa ini? Layer apa? Hah? Warna. Layer apa ini? Ini simbol apa nih? Menyimbolkan apa? Tanah. Layer ini. Kayak apa? Coklat. Apa? Kan banyak banget nih layernya nih. Dan layernya ini dia bukan nama ya, tapi kode. Ya kan? Nah, ini kode apa ini? Kode dari mana? Kode dari mana? Dari mana? Tadi sebelumnya kan belajar yang pemetaan. Di pemetaan tadi ada apa? Ada unsur kan? Gambar objek kan? Nah, ketika kita coba di bagian pemetaan, nah di sini kan ada gambar nih, gambar objek linear, gambar objek teks. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di kode tadi. Gitu. Ini kan ada. Nah, kalau batas bidang, ada yang sudah tahu batas bidang itu kodenya berapa? Nol berapa? 0001. Oke, coba kita gambar aja ya. Coba klik batas.
Oke, kita gambar. Misalkan yang batas bidang ya. Oke, kita klik, kita gambar terserah ya. Misalkan. Mau diilustrasi. Sebentar. Oke, ada yang sudah tahu berapa kode layarnya? Berapa? 02 0 1000 100. Nah, ketika kalian nanti coba gambar lagi dengan unsur yang lain, nanti dia juga akan berbeda kodenya di situ. Dicoba aja. Misalkan kalian mau gambar jalan, coba digambar jalannya. Jalan berapa kodenya? Berapa? 04 0 100. Oke, kalau sungai coba berapa kalau sungai? Kosong 3 0 100. Kalau NIB coba. NIB berapa NIB? Berapa NIB? 08 02 01. Betul nggak? Gimana? Kalau NIB berarti pilihnya yang mana? Teks ya. Berarti gambar objek mana tuh? Gambar objek teks, kemudian pilih yang adastral, kemudian pilih yang nomor identifikasi bidang. Klik. Berapa? Oke, berarti 080 201. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau NIB nanti langsung teks. Contohnya seperti ini. Gitu. Ya, kemudian kita masuk ke standarisasi lagi. Tadi kan kita set layer ya, kemudian penerjemah itu nggak usah. Nah ini jadikan, langsung ke jadikan objek ya, jadikan objek linear. Ini fungsinya apa? Jadikan objek. Fungsinya jadikan objek ini apa? Tegar pantat kamu dong. Banyak cewek di belakang. Apa ini? Ada yang tahu? Aku udah bisa. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Jadikan objek. Apa? Unsurnya sama ya, seperti tadi pemetaan ya, ya kan? Nah bedanya apa sama yang jadikan objek? Misalnya tadi awalnya itu buat apa? Garis batas bangunan misalnya. Terus kalau diubah ke unsur kadastralnya jadi apa? Jadi batas bidang, maka nanti garis yang tadinya batas bangunan rumah nanti berubah jadi batas bidang. Ya betul. Jadi seperti itu ya. Jadi dia intinya adalah mengubah sesuai dengan unsur yang nggak ada lagi gitu ya. Yang kita pilih ya. Mantap Astura. Nah misalkan tadi kan ada gambar, kita udah gambar jalan. Ternyata jalan itu
Ternyata itu bukan gambar jalan, tapi dia masuk ke garis bidang. Jadi caranya adalah dengan jadikan objek linier, pilih unsur kadastral, pilih batas bidang, diklik. Nah, kemudian baru diklik ke garis yang tadi jalan. Nah, jalan tadi kan merah ya. Nah, klik, nanti dia akan masuk ke unsur batas bidang, masuk ke kode batas bidang. Nah, itu caranya. Nah, kalau misalkan kalian gambar pakai line itu kan belum ada identitasnya ya. Terus kalian ingin mengubahnya itu menjadi identitas batas bidang. Nah, kalian pilih dengan standarisasi, jadikan objek batas bidang. Nah, gitu ya. Nah, itu sama juga kayak jadikan objek teks, objek titik, itu sama. Fungsinya itu. Fungsinya untuk mengubah sesuai dengan unsur yang kita inginkan. Mengubah objek sesuai dengan unsur yang kita inginkan. Nah, oke, kemudian nah ini clean up, langsung ke clean up. Clean up itu untuk apa? Membersihkan apa? Membersihkan udah. Membersihkan apa? Clean up. Iya. Membersihkan garis bidang. Berarti garisnya hilang gitu atau gimana? Pak Tua tampil. Udah mainan dia itu ada. Hitam yang tidak digunakan. Clean membersihkan kesalahan-kesalahan. Paham nggak? Yang P itu di mana? Kamu jangan gitu maksudnya. Di auranya kamu negatif. Nggak tahu. Nggak jelek. Hanya yang jelek. Auranya negatif. Nah, nih contoh dari Emang jarak clean up. Ini dari clean reportnya ya. Ini ada apa? Short, degrade, degenerate. Terus short entity, short segment, cross, undershoot, segment, undershoot vertex, duplicates, cluster, pseudo nodes, dangles. Nah, maksudnya apa? Berarti untuk membersihkan apa? Kesalahan-kesalahan. Membersihkan atau mendeteksi sih sebenarnya? Mendeteksi Mendeteksi apa? kesalahan. Ya, mendeteksi dari kesalahan yang ada di sini. Nah, ini kalau short degenerate itu berarti apa? Coba di bahasa Indonesia ini artinya apa? Short degenerate itu apa? Short itu pendek, degenerate apa? Apa? Degenerate bahasa Indonesia apa? Apa? Apa degenerate? Apa? Apa? itu mana ya? Terus ini ada short segment, berarti apa? Ada segmen kecil, gitu. Cross, kalau cross berarti apa? Jalan, Menyilang. silangan ya.
Jadi ada persilangan garis gitu ya. Kalau undershoot berarti Dibuat apa? garis bawah. Apa? Berarti undershoot itu ada garis yang nggak nempel, ada jaraknya dulu, ada gap. Jadi ada gap, ada overlap antar gap, terus ada garis yang double. Kan kalian kadang misalkan nggak teliti gitu ya, kalian udah gambar satu garis, terus kalian gambar lagi tuh garis di atasnya, gitu. Itu kan berarti double. Nah nanti dia bisa ngedetect di sini sebagai duplicates gitu. Jadi fungsi clean up itu sebagai pendeteksi ya. Nah, nanti ketika kalian menggambar, kalian harus clean sampai semuanya itu 0. Gitu. Nah nanti ketika kalian gambar itu nanti mungkin ada crossnya itu sampai 1000 lebih tuh bisa. Nah kalian harus clean sampai 0. Kalau nggak bisa diri clean sampai 0 berarti ada problem ketika kalian gambar. Ya harus dicek ulang lagi gambarnya. Itu, oke ya. Nah clean up ini dilakukan sebelum topologi. Jadi nih, kan ini tingkatannya nih, clean up, buat topologi, kemudian baru bisa hapus topologi. Jadi setelah kalian gambar, kalian itu nanti harus melakukan apa? Clean up. Kemudian setelah clean up baru bisa di topologi. Oke, di sini kita buat topologi. Nah, di sini unsurnya sama ya, kayak clean up tadi. Nah, ini contohnya. Kenapa ini? Kenapa dia kok ada garis merah dan segitiga di ujung-ujung garis? Kenapa? Setelah di topologi. Apa itu namanya? Titik ikat. Kenapa? Titik ikat. Kenapa? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Ya. Karena tidak berbentuk bidang. Kalau bidang itu bentuknya kayak gimana sih? Hah? Menyatu, tertutup ya. Kalau bidang itu absen berapa? BPN Berapa? Gap. Iya, absen berapa? 52 ya, Bu. Nah bentuk bidang itu adalah apa? Bidang itu poligon atau poligon? Kalau namanya poligon berarti harus menyatu, ya kan? Nah, sedangkan di sini cuma ada satu garis. Nah, coba kita bikin yang tertutup, coba kita ya. Nanti kita clean up kemudian di topologi. Coba kita ya. Benar buat titik ikat. Lihat perbedaannya ya. Nah, ini contohnya tuh ada cross 1. Nah, coba kita cek ya, kita reclean sampai 0, oke. Keluar. Nah, kemudian kita topologi. Kita topologi. Emang iya. Nah, kenapa? Coba kita zoom. Kita zoom. Nah, ini problemnya di sini. Ada garis yang berlebih. Terus gimana? Kalau kayak gini? Kalau kayak gini gimana? Habis topologi? Nah, kalau kayak gini berarti kita harus hapus garis yang sisa atau garis yang luarnya itu. Caranya diklik dulu segitiganya. Dihapus dulu. Nah, terus kita hapus yang garis merah ini. Coba. Oh, ini kita hapus. Nah, kemudian kita ulang dari clean up. Clean up lagi. Di clean. Oke. Kemudian kita ulangi lagi dengan topologi. Nah, sudah benar ya. Oke, nah terus
kalau memperbaiki yang ini gimana? Memperbaiki yang garis-garis ini biar nggak merah-merah. Gimana? Hah? Gimana? Oh langsung dia. Oke. Ganti layar. Layar apa? Gimana tuh biar garis merahnya hilang? Delete. Gimana? Aku kok gue dibenci nggak ada apa-apa ya, Gan? Caranya Hmm? ya dihapus atau dipenuhi menjadi bidang yang tertutup, ya kan? Coba kalian bikin satu bidang, kemudian di clean up dan topologi. Coba 1 menit. Oke, 3 orang yang sudah selesai maju ke depan. Udah kan? Gini aja kan? Gini aja kan? Buat Z enter apa? Betul. Enggak dulu yang itu apa buat Z enter ya enter. Oh iya. Kok pakai poin? Enggak, ini ngecek ini aja. Gimana tadi caranya? Kenapa? Gimana om? Tegar kita buat bidang kan? Woi, anjing kamu tadi tidak berarti. Ini baru di Udah kamu nyatet aja. Kamu nyatet aja. Tunggu dong. Gini kan? Begini baru Gini. begini kan udah. Jadikan objek linear kan dah? Baru Woi. Indah, gimana tadi? Wah, rusak apa ya? Wih, rusak ya kamu hijau. 1 orang lagi. Sini. Woi, kamu. Buka. Tuh. Kamu nggak memperhatikan main HP. Siapa yang HP? Anjing kamu. Aku lihat apa? Anjing, matikan susu. Wih, nggak bisa punya uangnya. Coba kita kadang dulu. Nah ini ya tanda kalau dia sudah berhasil tertopologi untuk batas bidang ya, itu adalah ada garis di tengah, garis pendek di tengah ini ya kan? Ya. Ya kan? Kalau belum ada berarti belum berhasil tertopologi. Kalian bisa klik 2 kali di garis itu, bisa nggak? Bisa klik 2 kali nggak? Indah, penyakit ini dia mirip. Nggak bisa. Apa jadi gimana tadi ini gini? Kan Nah, nih, ya, terus? bukan ada salahnya. Nah itu nanti bisa kalian ganti untuk NIB. Tapi ini ya Tapi nggak harus pakai itu sih. Clean up. di ini dulu. Enggak usah clean up. Nah, Kamu ini di juga gambarnya di bisa mana? Enggak usah pakai, dijadikan jangan pakai sebagai lain. Coba hapus. NIB. NIB Semua. Dulu. bisa Kamu gambarnya ini pakai ini. Oh. Jangan pakai lain lagi, kan ibu udah bilang. menjadi opsi ya. Nanti Ngantuk. garisnya itu tuh bisa jadi opsi untuk pemberian NIB.
jadi opsi. Jadi nggak harus garis itu yang jadi ini. Nah, tapi gak muncul ini kan. Coba Oh, yo segitiganya kata tadi. Oh belum, kamu harus ini dulu. Nah, clean up kan udah kan clean up. nah Sekarang ini di bagian kiri kamu lihat clean up udah diberisi. itu kan ada Terus nih buat top. tools ya. Batas bidang. Kiri terus sampai bawah itu kan ada tools. Nah itu nanti silahkan kalian jadikan sebagai hasil praktikum sesuai dengan yang ada di modul. Pengelolaan clean up dulu. Udah. Di modul itu kan ada ini ya, toolbar standarisasi 1, toolbar standarisasi 2, toolbar survei sama toolbar pemetaan. Egar, Wih, nanti bagi file kamu dong. Nah itu hasil praktikumnya. Itu hasil praktikum Ini nih, anjing. yang kedua berarti. Untuk yang pertama berarti terus nanti nggak muncul, kalian anjing. ini di bagian Kamu ada pemetaan. flashing enggak? Ah, anjingnya aku udah ketinggalan. Nah kalian nanti Udah clean. Udah. ini jelaskan dari Nah, nggak ada. gambar objek linear, gambar objek teks, gambar titik dasar teknik, sama gambar dimensi. Gitu. Jadi ada 2 hasil praktikum. Anjing juga ada. Nah, untuk tidur aja.